Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Rama Grace Febrianti Turnip dengan NIM 124430117 dari PTBM 2 kelas RD kelompok 5A. Pada video kali ini saya ingin melakukan praktikum mengenai modul 4 yaitu Bipolar Junction Transistor atau yang bisa disingkat BJT. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk memahami karakteristik BJT dan memahami kondisi bias pada BJT. Nah, di modul ini terdapat 4 percobaan, maka dari itu kita langsung saja melakukan percobaan yang pertama. Nah, di percobaan pertama ini kita disuruh menggambar rangkaian menggunakan aplikasi Proteus. Dan sebelum itu kita mengumpulkan setiap komponen yang dibutuhkan. Lalu ada source, key source, lalu ada resistor, lalu ada kapasitor. Kapasitor itu apa? Kapasitor, kapasitor. Nah, lalu, bisa key source. Dah, langsung saja kita gambar rangkaiannya. Yang pertama itu ada generator sinyal di sini, instrumen, virtual instrumen, kita gambar, lalu ada, kita lupa, komponen bipolar junction-nya, kodenya itu 2NNN, 2N222. Ini ya. Langsung saja resistor kita putar. Nah, VDC-nya ini kita pakai VV source. Karena dia bersama dengan VDC ya, V source ini. Oke, langsung saja kita rangkai. Tidak lupa, setiap komponen ini 82. Ini 10. Langsung kita pasang osiloskop. Mungkin sedikit kita hidupkan biar tidak rapat ya. Kita pakai osiloskop. Kita putar dulu. Nah, tadi ngomong segitiga, tutup. Nah, ini ya. Pro positif channel 1 X ke titik B. B itu basis yang di tengah-tengah. Mungkin di sini kita pakai channel A saja. Sudah. Lalu untuk pro positif channel 2 Y ke titik C, kolektor. Ini kita pakai channel B saja. Ke kolektor. Ya. Ground dihubungkan ke titik A. Titik A itu ada di sini. Sepertinya untuk titik A ini kita tidak perlu memasangkannya ya, karena untuk ground sendiri itu sudah pasti dia garis lurus. Kita tidak perlu pasangkan ke oscilloscope, tapi kita pasangkan saja di rangkaiannya. Jika sudah, cek kembali. 82, import. Kita langsung run. Jadi seperti ini ya. Dan ini kita masih harus setting lagi. Tadi frekuensinya 1 kHz. Ini dia di sini.
Dan ini tadi bentuk segitiga tuh di sini ya. Amplitudenya 0,8 volt, namun karena tidak ada 0,8, kita bikin satu saja ya, yang paling mendekati. Nilai minimum sinyal sebesar 0 volt set off pada ground. Nah, ground tadi ini kita set off aja ya, channel C dan D-nya, karena tidak digunakan juga. Lalu kita lihat skala X, yaitu si channel A tadi, kita bikin 0,1 volt. Dan salurannya tuh AC. Nah, untuk skala Y-nya kita bikin 0,1. Oh, kebalik ya? Oh ya, benar-benar. Untuk channel B-nya kita bikin 1 volt. Dan ini dibikin DC. And we go to turn on invert. Dan sepertinya settingannya sudah ya. Nah, inilah bentuk dari hasil gelombang sinyal rangkaian yang kita buat. Namun untuk lebih jelasnya, kita kecilkan saja senternya. Kita pilih, nah. Lalu ininya kita posisikan saja biar kita bisa tahu gambar gelombang sinyalnya yang asli posisinya. And this is 0. Sudah ya. Lalu ini kita bikin uni saja untuk melihat keluarnya. Nah, jadi inilah ya bentuk aslinya dari penyettingan yang kita buat. Selanjutnya ini kita screenshot sebagai bahan laporan kita. Lalu kita oke, selanjutnya kita disuruh untuk melihat kurva arus kolektor IC dan tegangan basis emitor VBE. Nah, ini untuk melihat grafik kurva sama seperti modul sebelumnya ya, kita menggunakan generator DC dan SIN. Langsung saja kita buat itu untuk SIN di sini. Lalu ada DC di sini. Lalu untuk komponennya ada Citra BJT. Lalu ada resistor, KPR. Lalu ada ground. Lalu saja kita dan tidak lupa current untuk melihat grafik kurvanya ya. Kita sambungkan. Kita setting dulu resistornya tadi 82. Nah, untuk melihat grafik kurvanya itu kita bukan menggunakan DC sweep tapi transfer. Karena transfer ini memang dikhususkan untuk komponen seperti BJT. Jadi tidak semuanya untuk melihat grafik kurva itu harus pakai DC sweep. Nah, kita lebarkan. Lalu kita setting ini menjadi TCE dan amplitude-nya tadi ini dulu ya. Lalu ini kita bikin PBE. PBE
Nah, tadi yang berikutnya adalah 0,8 dan frekuensinya 1 kHz. Ini kita ubah menjadi IC. Ini tidak lupa kita edit lagi. Ini adalah PBE. Dan ini adalah PCE. Ini 0, ini kita set jadi 1 saja. Dan langsung kita tarik di current ke sini and space. Nah, bisa kita lihat ya, ini ada dua kurva yang dimana untuk X ini merupakan tegangan dan Y ini adalah arus. Jadi ketika tegangannya di sekitar 0,5 dan 0,7 atau kisaran 0,5 sampai 0,7 itu arusnya udah mulai naik ya. Ini sudah mulai naik dan ini menandakan kalau transistor ini ketika arusnya sudah lewat dari 0,6 sampai 0,7 itu arusnya sudah mulai mengalir. Jadi transistornya aktif. Seperti itu. Jangan lupa kita masukkan dulu ke ini ya. Sebagai bahan praktikum, ini kita copy dan ini kita masukkan. Oke, lanjut. Kita ke percobaan yang kedua, yaitu karakteristik output BJT IC PCE. Nah, untuk rangkaiannya sama saja ya, cuma terdapat perbedaan komponen dan peletakannya saja. Jadi, kita ubah dulu. Di sini ada sumber arus, berarti itu nah, si source-nya kita putar. Jadi sekalian ini ya, wiringnya agak tidak ada kesalahan. Kalau ada generator sinyal, kita lihat dulu negatifnya di atas, berarti ini, sudah tidak. Baiklah, sudah kita wiring saja ke sini. Itu pinnya seperti ini. Untuk komponen, oh ya, ini harusnya kita ganti jadi 25 UA. Lalu kita pasang ke osiloskop dengan jalur channel 1 X ke titik E, emitter. Berarti di yang arah panas ini ya. Ke sini. Nah, lalu untuk channel 2 Y itu sepertinya sama ya, karena tidak ada keterangan berarti dia sama dengan perintah sebelumnya. Di titik C, kolektor. Sudah, jadi langsung saja kita lihat
gelombangnya. Nah, seperti ini ya. Nanti kita atur lagi. Hmm, untuk frekuensinya itu sebesar 1 kHz. Dia sama 1 kHz juga, berarti di sini. Nah, 1 kHz. And then amplitudenya 12. Jadi kita bikin satu saja karena nggak bisa disetting 12. Lalu bikin tegangannya itu semua serba DC. Hmm, skala X itu A1 volt, 1 volt, tegangannya DC ya, kopling DC, dan Y itu 0,5. Invert DC sudah. Lalu kita atur di generatornya. Nah, jadi ini bentuk sinyalnya ya, tapi kita detailkan saja. Itu bisa. Ini bentuknya seperti ini. Kita level, kita naikkan levelnya ya. Kita bikin level satu saja atau 3 saja, biar agak lebih jelas. Sebetulnya sudah. Nah, jadi ini ya, kalau kita lihat hasil oscilloscope dari percobaan kedua. Kita simpannya, sama di semuanya. Sudah, berarti kita langsung melihat dari gambar kurva. Kita langsung melihat kurva arus kolektor, IC, dan tegangan basis emitter ZDE. Sebenarnya salah ini ya, basis kolektor emitter PCE. Nah, ini salah. Langsung saja, jadi kita hapus dulu biar grafiknya baru, dan untuk rangkaian melihat gambar grafik kurvanya itu seperti ini. Kita hapus dulu ya biar tidak ada kesalahan. Yang pertama, tadi kan PCE-nya tuh ada di samping, nah sekarang ini ada di atas. Di sini biasanya ada di sini. Nah, instruksinya ada di sini. Nah, lalu arusnya itu sekarang dia posisinya ke bawah karena kan pasti ya. Karena kita lihat di sini. Nah, kita sambungkan kita ini dua ya. 22. Pastikan karannya ini mengarah ke transistor ya, agar bisa melihat ke panel. Lalu geser transfer. Kita edit setiap komponen, soalnya ini cukup sedikit ya. Editnya ini 10, 10 atau 9. Ya, 12, 10. Ini hasilnya tadi, amplitudenya 12. Ini frekuensinya 1 kHz. Ini ada properties, jangan lupa
salah satunya, oh, kita belum ganti item komponen ya. Kita edit labels, ini merupakan PCE, ini PBE. Fungsi masuk ini merupakan si PC, kita ganti ini jadi VCE, ini PBE, dan ini kita ubah ke 25 dulu, ini 125 tuh, dan ini 5, ini 0, ini. Nah, fungsi kita menyeting ini tuh untuk melihat perubahan baik kecil besarnya input si PBE ini dengan output. Kira-kira nilai inputnya ini apakah berpengaruh dengan hasil grafiknya di output seperti itu ya. Jadi kita ya ini kita masukkan space. Sepertinya garis lurus, tapi kode-nya terdapat kesalahan sebentar. 25 harus 25 5 PCE 5 10 100. Nah, seperti ini kita edit dulu. Ini kalian stop. Nah, ini ya gambar grafiknya. Bisa kita lihat, jadi kalau misalkan tegangannya itu 0, dia tuh sekitar 0 sampai 1 lah, di sekitar situ, dia langsung melonjak tinggi arusnya. Nah, tapi setelah melewati dari tegangan 0,1 dan seterusnya, dia cenderung naik secara perlahan-lahan gitu. Jadi semakin tinggi tegangannya, arusnya makin tinggi, namun secara perlahan. Dan ketika tegangannya kecil, nih dari 0,1 itu, arusnya dia langsung naik dengan lonjakan yang tinggi. Seperti itu. Jadi kita simpan saja sebagai data kita. Baiklah, selanjutnya ke percobaan yang ketiga, yaitu efek early pada transistor BCT. Nah, ini rangkaian yang digunakan ya rangkaian percobaan 2 ya, tadi sebelumnya. Kita lihat early pada transistor BCT. Nah, pada percobaan kali ini, kita disuruh untuk menghitung nilai VA, tapi dengan menggunakan data dari kurva grafik ini. Contohnya, kita ini rumus VA-nya. Kita ambil contoh, misalkan IB1. Ini untuk melihat IB-nya di sini ya. Ya. Sebentar, ini sepertinya. Ini dari sini ya. Ini PBE IB-nya. Jadi, ketika IB-nya, contoh di sini, 25 ya, dia semakin naik, semakin tinggi. Tapi ini kita pakai sini aja, contoh. Di sini IB-nya kita bikin
25. Mhm. Lebih tinggi idenya 25. Nah, kita lihat tegangannya, VCE-nya. VCE-nya itu sekitar 2,47 ya, ini 2,47. Atau kita bulatkannya 2,5 saja. Lalu kita lihat IC satunya. IC satunya kita lihat dari sini. Nah, IC satunya itu sekitar 4,86. Kita mendapati 5 ya. Ini kita bikin saja sini 5. Lakukan hal yang sama kepada eh, nilai VCE 2, tapi nilai IB-nya tetap sama. Berarti dia masih satu baris. Kita ke samping sedikit, yang lebih tinggi lah ya. Nah, contoh. Di sini VCE-nya adalah 6. 6,02. Kita tulis 6 saja. Lalu untuk IC-nya ke 5,10. 5,10. Ya. Nah, jadi langsung saja kita hitung nanti nilai si PA-nya menggunakan rumus ini secara manual. Seperti itulah salah satu pengisian dari tabel percobaan 3 ini. Mungkin kita langsung saja ya, kita ke 8. Lebih yang kedua 45, kita bikin sini. Bisa, tidak bisa. Kita coba PCI-nya. Ini kita bikin 45 ya tadi. IB-nya 45, PCE-nya 4, ininya 9. Nah, 4 ini. Nah, juga dan sama PCE-nya bisa saja. Kita ambil angkanya secara genap saja ya, biar enak untuk perhitungan. 6, 8,9 lah. Bolehlah kita transfer tadi. Nah, 8,9. Lanjut, IB yang ketiga itu kita sedikit naik ya. Nah, 65. 65 ketika dia tadi nilainya sudah berapa saja? 24. Kita coba 5 ya. Coba 5 di IB 65. 65 itu aduh, sedikit jelas. Nah, 65, PC-nya 5, IB-nya 12. Nah, 6. Yep, ya. Satu lagi di 8 lah. Kita coba 8. Bisa tempatnya. Ibunya tadi 65 gitu. Nah, PCE-nya 8, ininya 12. 12,6. 8, 12,6. Dapat perbedaannya ya. Nah, jadilah data dari percobaan yang C. Untuk perhitungannya nanti akan saya lampirkan di laporan akhir saya. Lanjut ke percobaan yang terakhir, yaitu pengaruh bias pada penguat transistor. Baik, kita langsung saja buat gambar gelombang dari osiloskopnya. Selanjutnya kita bersihkan dulu komponennya.
baik, ini sedikit kita geser. Nah, ada generator sinyal ya. Kita pasang dulu generator sinyalnya di sini. Nah, ini ada positif, negatif. Lalu ada kapasitor. Karena nilai kapasitornya tidak ada, jadi kita samakan saja dengan resistor ya. Ini kita bikin 8. Lalu resistor ada P-source-nya. P-source-nya itu totalnya 9. Kita bikin ini 9 volt. Itu saja kita ini. Ah, ini sudah pas. Baik, ini sudah ya. Tinggal kita sambungkan saja tiap komponen. Kita ke pemasangan osiloskop. Setting sinyal generator dengan keterangan sebagai berikut. Kita lihat dulu osiloskopnya ya, karena osiloskop ini cukup besar komponennya. Baik, sudah. Channel 1 ke generator sinyal, yaitu yang A ya. Kita bikinnya generator sinyal. Lalu channel 2 ke titik C. C kolektor berarti plus ini. Gunakan T konektor, tidak ada ya. Buka sinyal generator ground ke oscilloscope titik E. Berarti sini, berarti groundnya di sekitar sini. Sudah, langsung kita ketik saja. Frekuensinya 1 kHz, 1 kHz. Lalu ini tadi channel C-nya tidak perlu ya, karena ground. Lalu channel 1 nilai 10 NC. Oh, 10 NC itu berarti ini. Ini satu, kita bikin satu. Ini 10. Kita bikin sampai 10 saja ya, 10 NC. Itu kita nah seperti ini. Sebentar ya, saya terdapat kesulitan di sini.
Nah, udah. Lanjut saja. Ini kita bikin 10. Terus ini channel 2-nya itu 1. Ini kopling AC semua. Lalu sudah ya. Kita atur sinyal generatornya sebentar. Sudahnya segini. Jadi langsung saja range-nya lebih. Nah, jadi bentuk gelombangnya seperti ini ya. Lebih perjelas seperti ini. Inilah kita dapat dari bentuk osiloskop percobaan keempat. Lalu selanjutnya kita gunakan voltmeter DC untuk mengukur PCE. PCE ini sama ini ya. Kita pakai DC voltmeter. So it's this. Kita pasang dia. Ini PCE. Nah, lalu pilih nilai arus minimal 250A, besar minimal 82, tulis bisa tegangan PCE. Oke, kita lihat tegangannya ya. Untuk tegangannya sendiri kita dapat sebesar 9 volt. Jadi tegangannya 9 volt, lalu kita lakukan ketika ini ya 250. Coba ya. Kita ubah ini jadi 250. Apakah berbeda tegangannya? Oh, tegangannya tetap sama ya, walaupun harusnya 250. Kita coba untuk 250. Kita coba untuk 500. Tegangannya tetap sama ya. Jadi mau berapapun ininya, tegangannya tetap sama. Baik, itu dari sinyal oscilloscope. Sekarang kita lihat grafik outputnya ya. Menggunakan rangkaian ini, tentu saja kita setting rangkaiannya. Ini kita hapus saja, kita mulai dari awal ya, karena rangkaiannya berbeda dan terdapat penambahan komponen. Kita mulai dari kapasitor dulu. Kapasitor kita ubah. Lalu ada transistor. Transistornya kita simpan. Lalu ada resistor. Resistor. Udah. Lalu kita pakai props. Oh belum. Generator dulu. Generator sin terlebih dahulu. Habis sin ada DC. Lalu ada
aja. Nah, oke, kita pertama wiring dulu aja ya. Nanti untuk penamaannya akan dilakukan nanti, tapi kita wiring dulu. Oh, salah. Tidak lupa dengan ground. Nah, baru kita setting mulai dari sini. Aksinya kita ganti jadi T2 titik ini dari kapasitornya ya. Sudah. Ini kita ikutin dari sini ya. Tadi frekuensinya 1 kHz, amplitudenya 50. Lalu di sini kita ganti jadi IC. IC tadi voltage ini 9. Jadi ini kita bikin di sini 9. Lalu resistornya 82 dan R2-nya itu kita bikinnya jadi PCE. PCE. Nah, lalu kita pasang kertas transfernya di sini. Kita setting kertas transfernya ini jadi PCE, ini jadi IC. So this is min 5 and then here 5 100 value-nya ini 0, ini 50 U dan ini 5. Nah, settingan ini tuh untuk melihat transistor dari masa aktif, saturasi, sama cut off. Ini settingannya ya. Lalu kita swipe di kita lupa untuk menambahkan current. Current-nya itu berarti di sini. Dan itu dia terhubung ke R2 ya. Oh, ada kesalahan. Sebentar. Current-nya itu ke bawah. Atur dulu. Nah. Nah. Kita masukin ini N ya. Betulnya bertahan sebentar. Nanti seperti ini ya, jadi lonjakan naik. Tapi bentar kita setting dulu. Ini kita ganti jadi tegangan. Oh ini. Habis kita cancel. Oh, IC-nya ya. Lalu kita pakai IC. Di 2 ya. Sebentar.
Kita lihat di sini ya, kalau terdapat, banyak berupa grafik, karena ini juga merupakan bagian dari transistor pada daerah cut off, aktif, dan saturasi. Jadi untuk masa cut off-nya itu dilihat dari 0 sampai, ke min 5, sedangkan untuk daerah, eee, saturasi itu di 0 sampai +5. Nah, jadi untuk daerah cut off ini kan merupakan daerah yang mati ya. Jadi kalau di grafik ini, arus IC-nya itu, nah ini IC, dia itu mendekati 0. Jadi, IC-nya itu min juga ya. Nah, namun pada daerah aktif, ini merupakan daerah pada saat si transistor ini bekerja atau berfungsi sebagai penguat sinyal. Jadi, kurva IC-nya itu dia relatif konstan dasar. Nah, jadi inilah daerah aktifnya si transistor. Nah, lalu untuk daerah jenuhnya itu, dia, ketika si IB-nya itu mengantarkan arus secara maksimum. Jadi kalau di grafik ini dia ada di sebelah kiri VCE sangat rendah atau mendekati 0. Dia hampir sama di bagian sini ya. Jadi, pada intinya ini merupakan daerah cut off, di sini cut off nih, di sini daerah aktif, yang bagian penguat ini, dan di daerah sini tuh sebagai ya daerah saturasi. Seperti itu. Nah, untuk nilai-nilainya nanti, akan saya lampirkan di laporan praktikum akhir saya. Baiklah, jadi cukup sekian dari video praktikum saya mengenai modul 4 ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, dalam langkah-langkah. Apabila ada kesalahan, saya juga mohon maaf. Untuk laporan atau data-data akhirnya itu akan saya cantumkan di laporan praktikum saya. Akan saya benarkan di bagian situ. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.